Ini menurut Bapak kenapa semua ini bisa terjadi, Pak? Kalau saya melihat banyak faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kepemimpinan di Aceh. Tapi Sekda selama ini sudah keliling 23 kabupaten kota, Pak. Yang kita harapkan ini kan di Sekda itu kan pemimpin administratif itu, bukan pemimpin provinsi. Pemimpin yang kita maksud adalah gubernur. Muncul lagi varian-varian baru. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Aceh menurut Bapak? Kalau menurut saya action lah langsung. Action ya. Jangan tunggu lagi. 6 bulan juga masih waktu lama sebenarnya. Menurut Bapak kriteria ke depan pejabat atau pelaksana gubernur Aceh ini seperti apa? Yang pertama sense of belonging, rasa sayang memiliki terhadap Aceh. Yang kedua memahami konteks Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, jelang tutup tahun 2021, Provinsi Aceh kembali menuai perbincangan dan isu menarik seputar pelaksanaan vaksinasi. Ternyata hingga pekan lalu baru mencapai 50% atau belum mencapai 50%. Sebelumnya, atensi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo begitu besar untuk Aceh. Ini dibuktikan dengan kehadirannya ke bumi Islami Mekah. Disusul kemudian dengan kehadiran Panglima TNI dan Kapolri, kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan beberapa hari lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari rentetan kunjungan itulah kemudian terungkap bahwa gerakan vaksinasi di Aceh ternyata mengalami stagnan. Apa yang menyebab semua ini terjadi? Apakah faktor kesadaran masyarakat yang kurang atau pola kepemimpinan yang tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk sadar melakukan vaksinasi? Untuk membahas masalah ini, kami mengundang Bapak Dr. Amri SE MSI. Beliau adalah mantan sekretaris Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh, yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara rileks malam ini Pak ya. Siap. Pak, seperti saya katakan tadi Pak, mulai dari Pak Jokowi, Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Kapolri sudah berulang-ulang datang ke Aceh dan selalu bicara soal optimalisasi vaksinasi. Tapi ternyata minggu kemarin terungkap Aceh hanya baru atau belum capai 50%, padahal penduduknya cuma 5 juta Pak, satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ini menurut Bapak kenapa semua ini bisa terjadi Pak? Yang pertama kita berdoa agar corona ini cepat berlalu. Corona ini kan pandemi artinya seluruh dunia, bukan saja di Aceh, di Indonesia, di Asia, saya pikir seluruh benua. Betul. Coronavirus disease 19 atau sering disebut COVID-19 ini kan melanda seluruh dunia. Idealnya untuk Aceh ini sudah mencapai 70%. Harusnya. Tapi fakta hari ini baru ingat saya antara 43 sampai 47%. Belum 50%. Belum 5, masih jauh dari target. Sementara targetnya kan 70% per Desember 2021. Iya. Kalau saya melihat banyak faktor. Faktor yang pertama adalah faktor
kepemimpinan di Aceh, karena vaksin masyarakat ini baru menerima vaksin apabila ada panutan, ada tokoh yang hadir ke wilayah mereka. Kita wajib berapresiasi fakta-fakta di lapangan, misalnya Pak Kapolda itu sudah optimal bekerja, Kapolres sampai ke Kapolsek. Begitu dengan unsur TNI, Pangdam, Danrem, kemudian sampai ke Danramil, Koramil, sampai ke Babinsa, saya pikir sudah optimal. Begitu juga dengan Binda. Yang menjadi duduk persoalan menurut pengamatan saya adalah di unsur pemerintah daerah, masuk kabupaten kota. Idealnya itu gubernur harus hadir ke tengah-tengah masyarakat ketika vaksin, karena masyarakat melihat kepemimpinan, kan sosok kepemimpinan penting, figur kepemimpinan hadir di tengah masyarakat sehingga mereka yakin benar terhadap vaksin. Ini kan faktor keyakinan saya pikir, sehingga mereka enggan datang ke situ. Kalau mereka enggan datang ke tempat vaksin, otomatis target vaksin itu kan tidak tercapai. Jadi bukan berarti duduk di kantor Pak ya, atau warawiri Jakarta Banda Aceh gitu Pak. Persis. Idealnya kan harus hadir dia. Model gaya kepemimpinan atau yang sudah dilakukan oleh, saya sebutkan Kapolda itu hebat ya, turun ke lapangan. Kalau Kapolda turun, otomatis kan Kapolres juga terlibat di situ, TNI dan seterusnya. Kapolsek juga terlibat. Jadi di Pemda juga begitu. Kalau gubernur hadir ketika masyarakat vaksin, kan mereka berbondong-bondong. Yang pertama dia akan dekat dengan pemimpinnya, melihat pemimpin, kemudian dia yakin, dengan dia yakin otomatis kan mau vaksin. Dengan mau vaksin, sehingga target vaksinasi di Provinsi Aceh ini 23 kabupaten kota, 285 kecamatan, 6.495 desa bisa tercapai. Yang tidak tercapai kan di perdesaan ini. Masyarakat di perdesaan itu sangat banyak, yang tersebar di 285 kecamatan. Dan targetnya ke sana. Kalau di kota-kota provinsi, maksudnya di Banda Aceh, ibu kota kabupaten itu sudah relatif tercapai menurut pengamatan saya, tapi data real saya nggak punya. Seperti Bapak katakan tadi kan, ini kan Polda ya, Pangdam, Kabinda juga melakukan gerakan ini dengan berbagai macam variasi ya, dan stimulus, misalnya memberikan hadiah umrah, memberikan hadiah sepeda motor, sembako. Sementara pemerintah Aceh sendiri tidak ada, apa kurang kreatif nih Pak? Bisa disebut kurang kreatif? Kalau menurut saya yang paling penting kehadiran pemimpin di tengah-tengah masyarakat itu penting. Kehadiran tokoh pemimpin, figur kepemimpinan yang hadir di situ. Tapi Sekda selama ini sudah keliling 23 kabupaten kota. Yang kita harapkan ini kan di Sekda itu kan pemimpin administratif itu, bukan pemimpin provinsi. Pemimpin yang kita maksud adalah gubernur, bupati, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Kalau Sekda itu kan komandannya, top manajemen eksekutif, top manajemen administratif di kantor. Dia cenderung kepada administrasinya. Jadi Bapak melihat kurangnya capai target ini ada pengaruh gubernur atau kepemimpinan? Benar. Sektor mananya yang jadi? Selain tadi turun ke daerah? Saya pikir ya ini kan kepemimpinan ada 3. Yang pertama self leadership, yang kedua tim leadership, yang ketiga adalah organizational leadership. Yang sedang kita diskusi sekarang adalah ketiga-tiganya, tapi yang utama adalah di organizational leadership, kepemimpinan di Provinsi Aceh secara menyeluruh. Jadi kepemimpinan ini penting. Kehadiran tokoh pemimpin di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan vaksin menjadi penting sekali, sehingga masyarakat yakin benar akan vaksin. Kita kan bisa mengamati di warung kopi di desa-desa, mereka kan masih kurang yakin dengan vaksin ini, seolah-olah ya akan terjadi ini, kalau vaksin nanti akan mati 2 tahun yang akan datang. Kan ini kan informasi-informasi yang menyesatkan. Jadi nggak cukup pasang foto dia disuntik gitu Pak? Oh, tidak cukup. Ya. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat menurut hemat saya itu paling penting. Semoga apa yang saya sampaikan berdasarkan pengamatan yang saya lihat di lapangan. Model yang telah dilakukan, saya ulang sekali lagi, yang oleh Pak Kapolda, Pak Pangdam, masuk Pak Kabinda, itu bagus itu. Dia kan berlangsung dilihat, bukan sekedar foto. Karena masyarakat khusus di Provinsi Aceh itu kepemimpinan itu penting, figur, ada panutan dia yang dia lihat bahwa mereka itu hadir pemimpin.
kan saya pikir semua orang kan suka melihat pemimpin ada datang ke situ, kemudian ya sekedar salaman aja udah sangat bangga dia. Tanya apa kabar? Apa kabar, udah cukup, minum kopi pancung setengah, udah ada itu pulang. Foto sebentar dengan pemimpin kan suatu kebanggaan. Nah, sebagai pakar dan ahli manajemen kepemimpinan, menurut Bapak ini pola manajemen kepemimpinan Nova ini seperti apa, Pak? Kalau saya lihat ya, kalau pribadi saya lihat kurang jelas ini gimana. Kurang jelas. Jadi kalau saya bilang self management dia kuat juga lemah. Kalau kita bilang team management juga lemah kan. Kalau bilang organizational leadership maksudnya, organizational leadership juga pandangan saya juga lemah. Jadi strong management organisasi itu strong leadership. Jadi manajemen yang kuat adalah kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat bukan marah-marah orang nak buat kan. Ya, tapi kan kuat Pak, dengan kampus ribut, dengan DPR ribut, dengan ulama nggak dekat, berarti kan kuat nih Pak. Ini kan indikator-indikator lemah. Ideal kan inti daripada kepemimpinan kan komunikasi. Inti komunikasi kan mendengar. Jadi the power of listening menjadi penting. Kemampuan mendengar itu menjadi penting. Jadi bolehlah saya ulang sekali lagi, inti kepemimpinan sebenarnya kan komunikasi. Inti komunikasi kan mendengar. 70% mendengar, 30% berbicara. Idealnya seorang pemimpin itu kan harus mendengar semua lapisan masyarakat sampai ke pelosok pedesaan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saya melihat begini, hoax-hoax yang ada di WA itu juga berpengaruh terhadap sikap masyarakat. Di awal saya sendiri juga kurang yakin dengan vaksin itu. Sesudah saya lihat ini betul ini bahwa pandemi ini bukan endemi ini. Kalau endemi kan satu wilayah, seluruh dunia. Jadi vaksin ini bukan saja di Aceh, di seluruh dunia, di Singapura, di Arab, gini aja lah. Kalau untuk konteks Aceh, sangat mudah kita memberi contoh itu ke Madinah dan Mekah, sangat ideal. Kalau di Madinah dan Mekah itu ditutup masjidnya, berarti di sana juga ada corona kan itu makanya. Kalau kita bilang ke tempat lain, ke Eropa, ke Cina, orang kita kadang-kadang kurang percaya. Tapi begitu kita bilang Mekah, itu coba lihat kan ditutup itu masjid Mekah, masjid Madinah juga ditutup. Di sana juga ada vaksin, berarti kita perlu vaksin kan begitu. Jadi pendekatan-pendekatan ke ulama, ke pesantren itu menjadi penting sekali dilakukan oleh pemerintah Aceh. Ke pesantren itu sangat penting. Masuk ke sana, kemudian hadir di situ, bukan menghadirkan para birokrat. Birokrat itu, sekda itu kan top manajemen birokrasi itu. Kalau gubernur itu kan top manajemen pemerintahan. Jadi top manajemen, figur top manajemen pemerintahan ini menjadi penting hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga target vaksin ini tercapai. Kalau enggak akan. Kayaknya selama menjabat menjadi gubernur Aceh setelah dari Wagub, kayaknya tidak pernah Pak ya kita lihat atau pemberitaan yang turun ke daerah-daerah makan di pesantren atau berdialog dengan ulama-ulama pesantren. Pengamatan saya nggak ada. Saya, semoga saya tidak salah ngomong lah. Ini kalau saya salah ngomong juga nggak enak nanti kan. Tapi kayaknya nggak ada Pak. Saya lihat saya baca di koran, saya lihat di TV, di media semua, dan saya langsung juga nggak ada. Di kampus-kampus juga kayaknya relatif kurang. Relatif kurang. Idealnya kan harus hadir dia. Bahwa pemimpin ini betul-betul dia bermasyarakat, hadir benar, sehingga dia betul-betul ini pemimpinku datang ke tempatku, sehingga dia merasa menyatu. Ketika dia merasa menyatu, maka dia kan apa yang dibilang oleh pemimpinnya didengar semua. Inilah barangkali dalam pengamatan saya kekurangan Bapak Gubernur kita barangkali. Nah, ini kan sisa jabatannya tinggal nyaris 6 bulan lagi. Sementara peningkatan virus COVID-19 ini malah sudah berganti variannya. Muncul lagi varian-varian baru. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Aceh menurut Bapak? Kalau menurut saya action lah langsung. Action. Jangan tunggu lagi. 6 bulan juga masih waktu lama sebenarnya. Di samping mengurus masalah administrasi ke pemerintahan, administrasi Pemda, juga action langsung. Besok juga bisa ke pesantren langsung tiap hari aja, sebentar saja. Kehadiran pemimpin top management ke tengah-tengah masyarakat kan tidak mesti lama dia. Karena pemimpin ini kan simbol sebuah Aceh. Simbol Aceh itu adalah gubernur. Simbol dia. Berarti hadir gubernur, hadir Aceh. Di situ kan begitu. Makanya juga kalau kita lihat plat mobil juga BL1, artinya dia kan orang nomor 1. Figur kepemimpinan. Inilah figur ini kepemimpinan yang menurut hemat saya kurang.
Saya menyarankan 6 bulan ini kalau dia turun besok aja, jangan tunda lusa Tapi besok. sekarang udah agak bincang Pak, setelah jatuh dari sepeda kan. Pemimpin itu kan kalau bincang kan ada ajudan. Yang penting hadir. Kehadiran itu kan paling penting. Kayak kita pergi ke Kenduri, kan bukan cari makan di situ. Pergi hadir sebentar ngopi, minum pulang. Yang penting kehadiran seorang top management, seorang figur kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat menjadi penting. Inilah yang kurang menurut pengamatan saya. Kalau nanti saya salah ngomong, bolehlah dibantah, nggak apa-apa. Dan siap untuk berargumentasi. Siap. Karena yang saya lihat kan pengamatan di koran, di media-media sosial, itu kan kurang ada apa. Sehingga apa konsekuensinya? Target vaksin itu tidak tercapai. Untung saya bukan terlalu memuji-muji Polda, bukan memuji-muji Kodam, bukan memuji-muji Kabinda, bukan kayak gitu. Saya nggak pernah. Andai kata 3 unsur ini tidak bergerak juga, maka bisa lebih konyol, Pak. Konyol mungkin 20%. Nah, ada informasi di jajaran SKPA sendiri, kedinasan sendiri juga ini tidak optimal. Sumber kami menyebutkan justru pegawai di jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Jenderal Abidin justru pelaksanaan vaksinnya di bawah dari Dinas Pendidikan misalnya. Itulah yang saya bilang tadi, kepemimpinan itu menjadi penting. Top management. Kalau top management hadir ke situ kan otomatis. Top management saya maksud di sini bukanlah sekda. Sekda adalah top management administratif. Top management administratif itu sekda. Top management Aceh itu gubernur. Itulah kehadiran gubernur, kehadiran pemimpinnya di tengah-tengah mereka itu menjadi penting. Untuk pada gubernur hadir ke dinas bukan marah-marah. Yang dimaksud dengan strong leadership itu bukan marah-marah orang, bukan maki-maki orang, bukan itu. Orang lemah lembut. Juga itu adalah strong leadership. Tidak mesti maki sana maki, nggak perlu ya. Lemah lembut datang, walaupun sekarang dalam keadaan pincang datang ke situ juga strong management. Malah orang akan lebih simpati. Lebih simpati. Sakit dia mau datang. Mau datang di tengah-tengah masyarakat. Yang kalau bisa ke pesantren-pesantren dikunjungi itu, kunjungi duduk sebentar, itu pindah lagi ke pesantren lain, ya kan? Saya pikir pasti target vaksin ini tercapai. Karena di pemimpin di kita ini kan panutannya bukan saja tomat, juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat tokoh masyarakat juga menentukan. Jadi kita dekati saja tokoh agama yang paling didengarkan ulama. Ketika pimpinan pesantren itu tidak serius, maka santrinya dan masyarakat di situ kan menjadi ragu. Keraguan-raguan inilah yang mereka tidak mau. Kan proses pengambilan keputusan vaksin atau tidak kan di keyakinan. Begitu dia tidak yakin ada vaksin di situ kan cuma menghindar saja. Saya mau ngopi dulu lah, akhirnya pulang ke rumah. Akhirnya kan vaksin itu tidak terjadi. Saya pikir ini apa yang sudah terjadi ini 6 bulan ini kalau bisa optimal atau 3 bulan lah, saya pikir bisa juga targetnya. Jadi diperpanjang aja waktu udah habis bulan 12 ini kan, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Optimal tiap hari, habis subuh buat perencanaan jalan terus di mana ke seluruh pelosok. Ke seluruh pelosok 23 kabupaten kota, 285 kecamatan, 6.495 desa. Kan nggak mungkin ya level kecamatan lah atau level kabupaten saja. Dia kunjungi tempat-tempat pesantren yang besar, ulama-ulama yang besar, meyakinkan bahwa virus ini adalah benar adanya. Kemudian ini adalah pandemi. Pandemi ini bukan saja terjadi di Aceh, di Indonesia, juga di Arab. Paling enak di kita ini kan mengcompare sesuatu itu Madinah dan Mekah enak itu. Kalau itu orang mau bantah agak susah dia. Di Madinah, coba lihat. Gini aja kan sekarang zamannya revolusi industri 4.0. Kemanapun kita bisa melakukan lihat langsung pada detik yang sama. Kalau saya mau lihat Madinah sekarang, tinggal buka YouTube saja. Yang live, bagaimana kondisi masjid di Madinah? Oh nggak ada orang, berarti ada corona di sana. Saya mau masuk sekarang ke masjid Mekah, tinggal buka saja live TV Mekah, kan langsung nampak dia semua sisi. Oh di sana juga nggak dikasih masuk orang, rupanya di sana juga corona. Berarti di kita juga begitu. Tapi kalau kita compare ke tempat lain, kalau untuk konteks provinsi Aceh kurang percaya dia. Sahabat Sisi Lain, sejak menjadi Gubernur Aceh setelah Irwandi Yusuf ditangkap KPK, memang terlalu banyak persoalan yang dihadapi. Investasi di
Dubai juga gagal. Aceh masih berstatus daerah termiskin di Sumatera dan terjadi benturan dengan kampus, kemudian sempat bergesek dengan DPR, dan terakhir beberapa hari lalu seperti kami sebutkan tadi, hasil vaksinasi COVID-19 masih di bawah 50%. Apa sebenarnya yang menyebabkan dan tipe kepemimpinan macam apa? Seperti dikatakan Pak Amri tadi, tapi sebelum kita tanya ke Pak Amri, tolong di like dan di subscribe untuk kelancaran program ini. Ya Pak Amri, kira-kira ini apa? Tipe kepemimpinan yang egois atau seperti apa ini? Kalau saya melihat, saya menilai individu egois. Egois. Karena orang Aceh dia egaliter orang Aceh. Orang Aceh, budaya Aceh adalah budaya egaliter. Egaliter yang kita maksud, dia suka sekali menyamakan dia dengan orang lain. Jadi ketika hadir pemimpin, dia menyatu dengan pemimpin. Beda dengan provinsi lain. Bisa komando di Aceh agak payah dia. Budaya egaliter inilah perlu kehadiran. Jadi gaya kepemimpinan demokratis. Kalau bisa laissez-faire, bebas lah. Itu menjadi penting di sini. Jadi menurut Bapak sekarang ini gaya kepemimpinan Nova Iriansyah ini agak egois itu. Ya boleh dikatakan seperti agak itu. Egois. Agak egois. Atau dia punya dendam masa lalu setelah beberapa kali gagal maju sebagai wakil gubernur bersama Muhammad Najar dulu, kemudian gagal di DPR RI yang kedua kalinya. Nasib baik membawa dia bersama Irwandi lalu terpilih. Kalau dibilang dendam kan kita nggak ada ukuran. Atau pengaruh bisikan orang-orang di sekelilingnya. Bisa jadi. Bisa jadi, Pak. Karena kepemimpinan kan tim. Yang dimaksud dengan leadership kan tim. Iya. Teamwork di situ kan bukan sendiri, tapi yang menentukan, yang sangat menentukan sendiri, keputusan sendiri sangat dominan dia. Pemimpin itu kan keturunan sebenarnya. Ada garis-garis keturunan. Ada gen. Gitu gen. Faktor genetik. Genetik. Jadi kepemimpinan itu menjadi penting sekali di dalam manajemen. Maka saya mengatakan tadi strong management itu baru ada kalau strong leadership. Yang dimaksud dengan strong leadership bukan marah-marah. Orang dipikir bahwa yang marah-marah itu strong leadership, bukan itu. Yang lemah lembut, malah itulah yang strong leadership. Strong leadership kalau bahasa kita ketegasan. Mengatakan sesuatu tegas tapi lemah lembut dia sampaikan. Apalagi di Aceh ini, menurut pengamatan saya, orang Aceh ini kan orang egaliter nih, suka sekali menyamakan diri dengan orang lain. Ketika hadir pemimpin dia merasa bangga gitu. Ya egaliter ini. Kalau di tempat lain kan bisa. Makanya kalau kita lihat di tengah-tengah sawah dia bisa mendiskusikan tentang gubernur. Kalau tempat lain dia nggak berani dia. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut kan egaliter. Egaliter yang saya maksud adalah menyamakan diri dengan orang lain. Padahal dalam kehidupan kan beda-beda. Dalam manajemen juga ada top management, ada middle management, ada lower management, bahkan ada subordinate. Tapi di Aceh dia anggap itu sama. Maka kehadiran kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat itu menjadi penting. Hadir dia merasa memiliki bahwa ini adalah pemimpin saya. Begitu dia merasakan bahwa ini pemimpin saya sama dengan saya, maka semua visi dan misi yang dicanangkan pasti terwujud. Karena yang mengeksekusi kan bukan top management, yang mengeksekusi kan semua orang. Ketika semua orang sama visi, sama tujuan, maka pasti terlaksana apa yang kita cita-citakan. Ya, walaupun akan berakhir bulan Juli tahun depan, ya. Tapi kita anggaplah selesai sudah kepemimpinan Nova, walaupun ada 6 bulan lagi, kita anggap sudah selesai lah untuk memimpin Aceh. Menurut Bapak, kriteria ke depan pejabat atau pelaksana gubernur Aceh ini seperti apa? Melihat persoalan Aceh yang carut marut ini. Yang pertama, rasa sayang untuk Aceh, sense of belonging, rasa memiliki. Yang kedua, berarti Nova dia nggak sayang untuk Aceh, Pak? Saya nggak bisa buat statement seperti itu. Karena kalau sudah buat statement nanti kan diminta indikator apa, indikator Pak Amri ngomong seperti itu. Lanjut Pak. Yang pertama sense of belonging, rasa sayang memiliki terhadap Aceh. Yang kedua memahami konteks Aceh, karena Aceh ini kan agak sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya, dan itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Misalnya Aceh punya keistimewaan bidang agama, keistimewaan bidang adat istiadat, keistimewaan bidang pendidikan. Maka di Aceh ada pendidikan daya, agama adat istiadat, ada MAA dan seterusnya. Kemudian ada kekhususan. Kekhususan itulah dana otsus. Jadi ada 2 yang lebih di Aceh, keistimewaan dan kekhususan. Kekhususan ini juga perlu diperhatikan yang tidak ada di daerah lain.
Jadi agak sedikit perbedaan ini itulah yang kita maksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu jua. Jadi tadi pemimpin yang paham Aceh, yang cinta Aceh, kemudian yang ya kalau paham Aceh berarti tahu duduk persoalan ya. Duduk persoalan klasik di Aceh kan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pemerataan ekonomi 23 kabupaten. Padahal kita uang banyak, Pak. Uang banyak, tapi uang nggak berputar di sini karena masyarakat orang mendapatkan uang ini lewat aktivitas ekonomi dan kegiatan bisnis. Begitu perputaran uang kurang, otomatis uang nggak ada di masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan naik, tingkat pengangguran naik, pemerataan ekonomi tidak terjadi. Kesimpulannya pertumbuhan ekonomi juga kurang kan begitu. Inilah yang sedang terjadi di Aceh. Potensi Aceh kalau kita lihat kan sangat luar biasa, terutama di sektor pertanian. Kita bisa lihat ada 23 kabupaten kota. Kemudian sektor perikanan di pinggir laut, mulai dari Kuala Simpang sampai ke Sabang, dari Sabang sampai ke Singkil kan itu kan perikanan semuanya. Baik perikanan laut, tambak. Kemudian di tengah-tengah itu kan perkebunan itu, di pertanian, perikanan, perkebunan, kalau bisa peternakan lagi. Jadi sektor-sektor ini perlu digarap, bukan digarap langsung dijual. Kalau begitu nanti ketika banyak harga murah, ketika nggak banyak harga mahal. Jadi perlu ada sedikit sentuhan untuk UMKM mengolah sehingga bisa kita pasarkan baik untuk pasar lokal Aceh, pasar nasional maupun pasar internasional. Nah, aktivitas ini yang menurut hemat saya itu kurang di Aceh, sehingga nggak terjadi perputaran uang. Yang banyak beredar di Aceh uang narkoba malah. Saya nggak punya data itu, nggak punya data. Tapi bisa ya, bisa tidak. Saya nggak punya data itu, sehingga saya nggak berani ngomong. Tetapi secara umum kan aktivitas bisnis kurang di sini, teman-teman. Uang. Di samping itu, kalau boleh dalam forum ini saya mengatakan tidak pernah dalam sejarah ekonomi sejak Adam Smith sampai hari ini yang mengusir bank kecuali di Aceh. Adalah hengkang namanya, terserahlah. Saya baca-baca teori ekonomi yang nggak ada, karena uang itu darahnya ekonomi. Kalau bank itu jantungnya ekonomi. Maksudnya yang mengusir bank itu seperti apa? Saya lihat hengkang. Oh, konvensional. Bank konvensional termasuk bank syariah. Ada BRI syariah, ada Mandiri syariah, ada apa satu lagi BNI, ada BNI. 6 bank. 6 bank itu kan dulu bisa menyasar ke pelosok-pelosok perdesaan yang 6.495 desa. Sekarang dengan nggak ada itu kan jadi terhenti ke pelosok perdesaan, bukan di perkotaan. Kalau di perkotaan mungkin bisa di cover oleh BPD syariah dan BSI syariah. Dan bank itu sebenarnya itu tidak boleh monopoli. Kalau dua itu kan sudah monopoli gitu. Kalau monopoli apa yang terjadi? Pasti price maker, pembuat harga. Pasti nanti yang jera adalah masyarakat. Itu secara ekonomi pasti. Jadi yang kita maksud adalah dia bukan price maker, bolehlah price taker lah. Jadi pembuat. Jadi kita ada pilihan. Jangan seperti ini di Banda Aceh cuma ada 2 warung kopi. Kan gimana, 1 ditutup atau 2 ditutup, habislah semua, kolab lah. Kita nggak bisa minum kopi. Jadi idealnya banyak dia. Baik, Pak. Sahabat Sisi Lain, apa yang dijelaskan oleh Dr. Amri tadi itulah sebuah realita di Aceh saat ini. Apakah itu soal regulasi, keuangan, perbankan, segala macam itu tadi. Pada prinsipnya bahwa ikan itu tidak akan pernah busuk di ekor. Ikan itu akan busuk di kepala. Mudah-mudahan dalam perjalanan ke depan rakyat Aceh akan mampu memilih dan melahirkan pemimpin yang strong leadership seperti yang diharapkan Dr. Amri tadi. Pak Amri, sebenarnya kita ingin lebih lama, cuma karena waktu kita yang terbatas, Pak. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Bapak jangan pernah bosan untuk kami undang kembali. Sahabat Sisi Lain, demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.